Lagi apa Bu Sari? Bu Amel, saya lagi edit video. Ngedit? Udah daftar CPNS belum? Enggak Bu, soalnya saya lagi fokus di bisnis online. Ya lumayan lah. Sayang banget loh Ibu nggak daftar. Padahal tahun ini banyak penerimaannya. Ya nggak pengen aja Bu. Zaman sekarang itu mending jadi PNS, lebih terjamin masa depannya. Justru Bu, zaman sekarang kerjaan online itu banyak, bisa ngasilin duit gede juga loh. Ibu ini susah banget dibilangin. PNS itu lebih terjamin masa depannya, lebih terhormat, lebih dihargai orang, punya pensiunan juga. Loh, kok di motor ada duitnya sih? Mohon maaf motornya kesenggol. Ini buat ganti rugi 200.000 ya. Ada apa Bu Amel? Ini loh Bu, motornya kesenggol, jadinya lecet. Orang yang nyenggolnya kasih ganti rugi 200.000. Wah, berarti orangnya baik banget ya Bu. Jujur, dia mau bertanggung jawab. Padahal gak usah repot-repot ya Bu. Ini kan cuma lecet sedikit. Paling juga 50.000 cukup kalau ke bengkel. Ayo Bu. Bu, kok motornya gak dibawa? Itu bukan motor saya Bu. Loh. Tolong anak saya. Tolong, anak saya tolong. Aduh, tolong. Ada apa Bu? Itu bayi saya Bu. Waduh, tolong Bu. Ayo Bu, ambil bayi saya. Ayo. Iya, ayo cepet Bu. Terima kasih ya Bu Amel. Bu Amel hebat banget ya. Wah, Bu Amel hebat ya. Alah, hebat-hebat. Saya mau tanya, siapa yang tadi dorong saya ke kolam? Adek. Wah, lucu banget sih anaknya, Bu. Ibu warga baru ya? Iya, Bu. Oh, kalau gitu besok jadwalnya posyandu. Ibu datang juga ya? Kebetulan saya kader posyandunya loh. Kayaknya besok saya nggak bisa, Bu. Loh, Ibu ini gimana sih? Kalau ke posyandu, nanti pertumbuhan anak Ibu bisa dipantau. Lebih baik atau lebih menurun. Terus kalau Ibu ada keluhan tentang anak, bisa ditanyain ke ahlinya. Ada bidan yang periksa. Saya nggak bisa posyandu, soalnya saya kerja di rumah sakit. Oh, perawat toh? Bukan, saya dokter anak. Bu Syari. Bu Amel, mau kemana? Saya mau ke rumah Bu Ajeng. Mau apa Bu? Mau lihat barang-barang Bu Ajeng yang mau dijualin. Oh, memangnya Bu Ajeng jualan apa? Banyak Bu, ada perabotan rumah seperti TV, kulkas, AC, tas branded, sepatu branded. Maksudnya barang-barang bekas dia pakai mau dijual. Ya kan sekarang dia lagi butuh uang, utangnya banyak, bisnisnya juga lagi bangkrut. Sampai-sampai dia mau jualin perabotan rumah segala. Katanya sih buat bayar utang. Bagus lah. Kok Bu Amel kayak seneng gitu sih lihat Bu Ajeng bangkrut? Saya juga ikut sedih kok Bu. Bu, beli garam sebungkus ya. Garam 1. Terus apa lagi Bu Amel? Udah Bu, garam aja. Oh, ini. Ini duitnya. Wah, gak ada kembalian Bu Amel. Wah, gimana dong Bu?
Lagian Bu Amel bawa duit 100.000, belanjanya cuma 3.000. Tambahin lagi lah belanjaannya. Udahlah, orang saya butuhnya garam doang kok. Ibu nggak ada uang kecil. Nggak ada, Bu. Ya sudahlah, nanti saja duitnya. Bu Sari, Bu Amel, kebetulan datang. Memangnya ada apa, Bu? Ini, Bu, saya lagi butuh uang. Gimana, uang yang Ibu pinjem udah ada belum? Kan Ibu janjinya cuma seminggu. Aduh, gimana ya, Bu? Saya belum ada. Terus gimana dong? Uangnya mau saya pakai buat biaya sekolah anak. Oh, gitu ya, Bu. Tapi saya memang lagi nggak ada nih. Gimana ya? Oh, iya Bu, saya ada solusinya loh. Solusi gimana Bu? Jual motor aja Bu. Motor siapa? Ibu kan nggak punya motor. Ya motor Bu Sari lah. Loh, yang punya utang kan Ibu. Masa saya yang jual motor? Pak, coba deh Papa lihat jemuran Bu Sari. Mama perhatiin ya, dia itu setiap hari nyuci baju, jemur baju, tapi bajunya itu masih kotor gitu loh. Mama tuh aneh aja ya sama Bu Sari. Dia itu sebenarnya bisa nyuci baju atau enggak sih? Ya udah Gi, sana mama yang cuciin. Anak aja. A few moments later. Loh Pak, tumben sekarang baju Bu Sari bersih-bersih loh. Apa mungkin dia beli mesin cuci kali ya? Dia kan gak bisa nyuci. Bukan, Ma. Bukan apa, Pak? Kemarin itu bukan baju-baju Bu Sari yang gak bersih, tapi kaca rumah kita yang kotor. Kemarin udah Bapak bersihin itu kacanya. Sekarang gimana toh? Udah bersih baju-baju Bu Sarinya? Bu Sarah, ini kan kemarin kita belanja konsumsi itu 500.000 loh. Kok Ibu tulis di sininya jadi 800.000 toh? Itu kan sama biaya transport, Bu. Loh, ini kan biaya transport Ibu udah tulis juga 200.000. Padahal kan kemarin kita cuma habis 50.000 loh. Parah nih Bu Sarah. Nggak boleh gitu loh. Ini uang rakyat, Bu. Kita harus amanah. Ibu jangan bilang siapa-siapa ya. Nggak bisa, Bu. Saya harus laporin Ibu ke Pak Kades. Kalau gitu, ini buat Ibu ya. Maksudnya apa, Bu? Ini hasilnya kita bagi 2 aja ya. Oh, gitu dong, Bu. Ini baru adil. Bu Sari. Bu Amel. Ada apa, Bu? Saya habis beli baju. Cuman bajunya kekecilan. Kayaknya kalau di Bu Sari cukup deh. Coba saya lihat. Ini. Itu bajunya bagus loh. Mahal lagi. Harganya 500.000. Bahannya adem. Jahitannya juga rapi. Iya, bagus kok. Kalau Bu Sari mau, bajunya buat Bu Sari aja. Wah, yang bener Bu. Iya. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya. Iya Bu. Tumben nih Bu Amel baik. Bu Sari, berarti utang saya yang 500.000 lunas kan? Bayarnya pakai baju itu. Loh. Kalau Ibu tidak mau bayar terus, saya tagih saja ke suami Ibu. Jangan Bu RT. Suami saya nggak tahu apa-apa soal hutang itu. Ya terus gimana dong maunya? Bu Amel? Bu Amel? Bu? Bu Amel? Bangun, Bu. Loh, Bu Amel kenapa, Bu?
Kenapa Bu Amel? Diam kalian. Saya bukan Bu Amel. Bu Amel, Bu Sari. mau kemana pagi-pagi gini? Saya mau ke kantor Samsat, Bu. Mau ngapain, Bu? Loh, Ibu belum tahu. Sekarang ini kan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Pajak kendaraan bermotor? Iya Bu, yang punya tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2024 ke belakang itu dihapuskan semua. Cukup bayar yang tahun 2025 saja. Ayo Bu, mau bareng nggak? Enggak, Bu. Kok Ibu kayak bingung gitu? Kalau masalah pemutihan pajak kendaraan bermotor, saya juga tahu, Bu. Terus? Yang buat saya bingung, Ibu kan nggak punya kendaraan. Ngapain harus ke Samsat? Oh iya ya.